Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu. Kita belajar lagi bersama di pelajaran biologi untuk materi kelas 10 minyak. Sebelum kita belajar biologi, ada yang ingin saya review ya. Ini tentang pendidikan. Ini mengingatkan saya, juga mengingatkan kalian, mengingatkan kita bersama. Setiap diri harus sadar apa yang dikerjakan dan tujuannya apa. Jadi kita harus selalu ngecek tujuan. Kita sekarang belajar di video ini apa tujuannya. Jika tidak, maka tiada beda antara kita dengan tumbuhan, hewan, bahkan benda mati. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, nggak tahu tujuan, ya kita nggak ada bedanya dengan tumbuhan, dengan hewan, bahkan dengan benda mati. Kadang-kadang hewan masih punya tujuan ya. Jadi sangat tak berarti kalau kita tidak punya tujuan. Nah, poin yang terakhir ini mengingatkan nih warning dari dulu yang pernah saya sampaikan dari fisikawan terkenal namanya Albert Einstein. Beliau mengingatkan bahwa belajar itu tidak hanya sebatas mengetahui sesuatu. Jadi belajar biologi nggak sekedar tahu materi biologi, misalnya hewan, tumbuhan, proses-proses. Sebab kalau sudah tahu untuk apa? Itu belajar fisika, belajar kimia, tentang gerak, tentang pH, tentang reaksi kimia. Katanya Pak Einstein itu nggak seberapa penting, ada yang lebih penting. Melatih berpikir. Ini yang digunakan terus. Dan ini yang dimintai tanggung jawab oleh Allah gitu ya. Di kecerdasan berpikir. Ini yang digunakan siapapun pasti menggunakan kecerdasan berpikir. Sementara kalau kita belajar fisika belum tentu nanti pengetahuan fisika kita gunakan. Kalau ada orang belajarnya fisika, besarnya kerja di bank ada. Ya. Kemudian belajar itu apa yang penting selain ngasah otak, menajamkan rasa, ini urusan hati. Rasa kasihan, rasa simpati, ya. Kelembutan hati itu. Kemudian apalagi mengasah keterampilan, ini urusan otot, urusan kerja. Ini nama lainnya motorik, tangan, kaki, seperti orang naik sepeda, orang nyetir mobil, orang main bola, orang gergaji, itu urusan keterampilan motorik. Itu gerak. Nah, 3 inilah yang mengantarkan kita itu sukses atau gagal. Gitu ya. Ini diingat-ingat. Jadi jangan terpaku pada hasil ulangan. Hasil ulangan itu hanya mengetahui sesuatu saja. Gitu ya. Makanya jangan heran ada anak yang nilai di rapor ijazah bagus di kehidupan gagal. Karena ini proses berpikir, rasa, keterampilan ini yang minus. Gitu ya. Ini nggak bisa dibohongi, ini realnya gitu. Oke, itulah mereview supaya segar kita lihat bab baru kita. Ya, bab baru kita. Saya tampilkan gambar buah dan sayur. Jadi ini buah, semangka, apel, kalian tahu, pisang, nanas. Ini golongan sayur. Ada wortel, gitu ya. Ada kul, kubis, gitu. Ada kubis yang warna gini sekarang. Ada brokoli, macam-macam ini ya.
sayur dan buah. Nah, saya yakin kalian sangat mudah menangkap ini. Jadi kalau saya bertanya, apa perbedaannya? Dengan melihat saja loh ya, dengan lihat gambar. Jadi jangan bayangkan benarnya ada. Cuma dari gambar, apa perbedaannya? Kalian pasti bisa jawab itu ya. Nah, contoh, ini besar, ini kecil, ukurannya beda. Ini bulat, kecil, ini lonjong, bentuknya beda. Ini ungu, ini kuning, ini hijau, warnanya beda. Jadi di antara yang saya tampilkan ini, makhluk hidup ini punya perbedaan-perbedaan. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain grupnya, kecuali ini punya persamaan dengan temannya, tapi ini berbeda dengan yang lain. Jadi ada di dunia ini keseragaman, ada ketidakseragaman. Nah, ragam itu artinya macam, seragam semacam, aneka ragam berarti bermacam-macam. Nah, inilah masuk ke judul kita apa? Keanekaragaman hayati. Jadi bermacam-macam makhluk hidup. Contohnya ini buah sama sayur. Nah, ini kalau ini bisa hewan, tumbuhan, macam-macam. Jadi ini saya tampilkan supaya lengkap. Jadi keanekaragaman hayati itu ketidaksamaan makhluk hidup. Jadi tampilannya beda-beda. Apa tampilan itu? Bentuk, gitu. Warna, ukuran, gitu. Tampilan. Kalau lebih luas dari tampilan, sifat, karakter. Kalau ini bendanya nyata ada, kita bisa pegang permukaannya bagaimana, kita bisa makan rasanya bagaimana. Nah, begitu. Nah, yang macam-macam itu namanya keanekaragaman. Karena yang macam-macam makhluk hidup, maka disebut keanekaragaman hayati. Artinya makhluk hidup punya karakter sendiri-sendiri. Ini berbagai ayam, ini berbagai hewan. Jadi ini berbagai hewan, nggak sama. Contoh satu saja, kulit saja nggak sama. Ini kulitnya bersisik, ini kulitnya berbulu. Ini kulitnya berambut. Nanti alat napasnya beda. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu membuat mereka ini beraneka ragam. Karena mereka makhluk hidup, namanya keanekaragaman hayati. Ada perbedaan yang skalanya kecil seperti ini. Agak besar sedikit seperti ini. Tambah jauh berbeda ini, tambah jauh berbeda ini. Jadi ini sesama ayam. Ini masih keluarga dekat. Ini sama hewan tapi agak jauh ini. Wah, kalau ini berbeda skalanya ini. Kondisi lingkungannya beda, tumbuhannya beda, hewannya beda, nah begitu. Jadi keanekaragaman itu bertingkat-tingkat begitu nanti kita bahasnya. Ya. Lalu wajar untuk ditanyakan. Wajar untuk ditanyakan. Kenapa berbeda? Kenapa kok berbeda? Nanti secara ilmu diterangkan biologi. Oh, ini berbeda dengan ini karena ini itu. Tapi ada bukan secara ilmu, secara filsafat ya. Apa? Dari mana perbedaan ini? Jadi perbedaan ini memang dikehendaki oleh Allah ya. Allah memang menciptakan perbedaan. Jadi Allah memang sengaja menciptakan perbedaan. Nah, kalau jawabannya itu, maka kita bertanya lagi. Apa hebatnya, apa untungnya dibikin berbeda? Kalian mudah sekali menjawab itu. Misalnya begini, taruhlah tanaman. Allah hanya bikin padi saja. Nggak bikin kacang, nggak bikin kelapa, pokoknya padi saja. Apa yang terjadi? Banyak jawaban. Wah, kita nggak dapat protein, minim. Karena kacang-kacanganlah penyedia protein, sedangkan padi lebih banyak penyedia karbohidrat. Kita nggak dapat lemak, karena lemak disediakan yang banyak
kelapa misalnya. Baru itu yang lain. Bagaimana kalau padi itu misalnya diserang hama? Makan apa kita? Ya, kan gitu. Nah, maka Allah bikin padi, bikin jagung, bikin kacang, bikin apa. Kalau padinya keserang hama, kita masih bisa bikin makan gandum, makan apalah itu. Itu jadi keanekaragaman itu punya kelebihan, punya kehebatan. Sehingga pesan moralnya kita harus menerima, bahkan mensyukuri, bukan sekedar menerima perbedaan. Aneka ragam ini. Ini kita syukuri. Jangan sampai kita dalam hidup ini nggak mau menerima perbedaan. Nanti kalau di urusan keyakinan itu disebut toleransi dan intoleransi. Yang intoleransi itu tidak bisa menerima perbedaan. Di satu kampung Islam semua, satu orang Kristen itu kita kucilkan. Itu namanya intoleran. Padahal Allah bikin berbeda memang. Gitu ya. Katanya Allah kita dibikin berbeda itu nanti apa? Mau diuji, mau dilihat siapa yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala gitu ya. Siapakah dari kalian itu yang paling bagus amal perbuatannya? Gitu. Berlomba-lomba ke arah kebagusan, bukan bertentangan. Gitu ya. Itu pesan moralnya Allah menciptakan keanekaragaman hayati. Nah ini keanekaragaman tingkat yang agak dekat karena ini masih sekeluarga. Singa masih sefamili dengan harimau, dengan cita, dengan kucing. Karena itulah mirip-mirip. Kelapa dengan pinang, ini mirip-mirip. Ini perbedaan yang tidak terlalu jauh. Nanti ada perbedaan tadi yang terlalu jauh, gitu ya. Nah ini contoh perbedaan yang garis besar, yang sifatnya besar. Suatu tempat, tumbuhannya tertentu, hewannya khas, misalnya gajah. Di tempat lain nggak akan ada gajah. Ini perbedaan yang tingkat besar. Gitu ya. Ini sekedar contoh. Nah ini contoh lagi, yang perbedaan agak tingkat kecil, ada padi, cabai, terong, ini keperluan kita semua. Kemudian ini ada jahe, ini ada orang yang lagi memetik apa di kebun itu, nah begitulah. Ini perbedaan-perbedaan tingkat agak kecil. Ini nanti kompetensi dasarnya dari pelajaran kita itu. Ini kompetensi dasar 3.2. Kemarin kita sudah 3.1 itu tentang objek biologi, tentang ilmu, tentang metode ilmiah. Nah, sekarang tentang keanekaragaman. Apa saja yang harus kamu kuasai? Nah, ini mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia, menganalisa apa yang disebut keanekaragaman tingkat gen, menganalisa keanekaragaman tingkat jenis, menganalisa tingkat keanekaragaman ekosistem. Jadi nanti keanekaragaman itu bertingkat seperti gambar tadi. Ini agak dekat, ini dengan ini jauh berbeda, ini dekat, jadi bertingkat-tingkat gitu nanti. Ada tingkat gen, tingkat jenis, tingkat ekosistem. Kemudian kita menganalisa kekayaan flora Indonesia. Flora itu tumbuhan. Menganalisa kekayaan tumbuhan hewan di Indonesia. Nah, begitu selengkapnya nanti. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, inilah alasan kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Apa alasannya? Bahwa makhluk hidup itu punya manfaat. Kita bergantung. Punya manfaat atau punya nilai.
Apa contohnya? Sumber pangan. Bisa tampilkan sayuran macam-macam. Apalagi bahan sandang. Pakaian kita itu. Pakaian kita itu terbuat dari kain, kainnya terbuat dari benang, benangnya terbuat dari kapas atau kapuk, nah begitu. Apalagi peralatan, ini gambar kayu jati, nah, meja, kursi, jendela, apalagi bahan hiburan. Perempuan biasanya suka ini ulik-ulik kucing ini ya. Ini ya. Kalau laki-laki biasanya suka melihara burung. Nah, itu ya. Itu rekreasi. Ada orang kaya-kaya pelihara anjing, kuda yang bagus-bagus. Nah, itu semua untuk hiburan. Ya. Inilah keanekaragaman itu punya manfaat, menentukan kehidupan kita. Itu alasannya. Maka nanti ada manfaat konsumtif, manfaat produktif, manfaat non-konsumtif, misalnya ilmiah, estetika, ekologis. Ini alasannya kita mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, ini contoh keanekaragaman bermanfaat dari segi konsumtif. Kita makan. Jadi tomat, belimbing, anggur menyediakan berbagai vitamin. Kelapa menyediakan lemak bagi kita. Ayam, telurnya menyediakan protein, dagingnya menyediakan protein dan lemak. Durian sama dengan ini tadi menyediakan vitamin, mineral, gitu ya, gula. Gitu. Ini menyediakan kebutuhan kita. Nah, ini manfaat atau nilai produktif dari aneka ragam, salah satunya diwakili pohon karet. Nah, pohon karet itu diambil getahnya. Dari getah inilah diproduk, diolah, maka manfaat produktif. Jadi apa? Misalnya jadi ban rodanya mobil. Dan banyak lagi peralatan yang terbuat dari karet. Dan ini nilainya mahal. Ban mobil itu mahal ya. 400.000, 500.000 sampai 1 juta. Itu padahal itu terbuat dari getah. Itu namanya manfaat produktif. Diproduksi menghasilkan uang atau devisa. Ya. Ini sekedar contoh, yang lain banyak, kalian cari contoh sendiri. Nah, ini manfaat ekologis. Ini pemandangan yang bagus. Ada air jernih, udara bersih. Ini di kaki Gunung Semeru. Mungkin kalian ada yang pernah ke sana ya. Di kaki Gunung Semeru itu ada tempat seperti ini. Kenapa ini ada airnya? Karena tumbuh-tumbuhan ini bisa menahan air kalau hujan, kemudian ditahan, dimasukkan ke tanah, nanti musim kemaraunya keluar di danau ini ya. Kalau danau di sekitar Semeru nanti namanya Ranu gitu ya. Ada Ranu ini, Ranu itu. Nah, di sana udaranya jernih. Kenapa udaranya jernih? Segar karena tumbuhannya mengeluarkan O2, menyerap CO2. Itulah namanya manfaat ekologis, manfaat lingkungan. Nah, ini ada manfaat ilmiah. Ini tanaman namanya kumis kucing. Karena mungkin diambil dari warna bunganya yang seperti kumisnya kucing. Ini daunnya direbus, bisa dipakai untuk menyembuhkan batu kantung kemih. Orang biasa nyebut batu ginjal, sebutan itu enggak tepat. Nanti kelas 2 saya tunjukkan sekalian sama gambar anatomi manusia. Jadi batunya bukan di ginjal ya, di kantung kemih. Tapi orangnya nggak bisa kencing, biasanya dioperasi. Itu bisa dihancurkan dengan ini. Saya sudah membuktikan 3 orang. Saya buatkan ramuan ini, ketiga-tiganya nggak jadi operasi. Salah satunya ibu saya sendiri. Nanti ini ditemani nih.
Ya, ini kelihatannya seperti barang nggak berguna ini ya di tepi jalan, banyak ini di lapangan, di pematang sawah, kalau bahasa kita galengan itu ya. Apa ini? Rumput, suketeki. Nah, ini akarnya ini memerah besar gini, ini digeprek ya, direbus bersama dengan ini. Nanti dicampur dengan buah delima, nah itu ramuan untuk menghancurkan batu gantung kemih. Nah, itulah contoh manfaat tadi. Nah, ini penjelasan lengkapnya. Manfaat keanekaragaman hayati. Ini alasan mengapa kita mempelajarinya. Sumber pangan, perumahan, kesehatan. Kalau pangan apa? Karbohidrat. Contohnya padi, jagung, singkong, kentang. Ini sudah pelajari SMP dulu. Protein, kedelai, kecipir, ikan, daging, lemak, ikan, daging, telur, lapa, alpukat, durian. Nah, sumber vitamin ini buah ya, jambu biji, jeruk, macam-macam, mineral, sayur-sayuran. Nah, pendapatan, sumber pendapatan ini manfaat produksi tadi. Bahan baku industri kerajinan kayu, rotan, penjalin itu ya, karet. Nah, ada kayu yang mahal namanya cendana. Ada rumput laut diekspor. Nah, ini sebagai sumber plasma nutfah. Apa? Bibit. Jadi keanekaragaman itu sumber bibit macam-macam, maka dikatakan sumber gen. Nanti kelas 3 kita belajar tentang gen. Kemudian tadi sudah saya tampilkan manfaat memperbaiki lingkungan. Kemudian ada lagi manfaat keilmuan, penelitian. Diteliti, nanti dipakai ini itu gitu ya. Manfaat keindahan. Nah, kalau kita rekreasi ke gunung, ada tumbuh-tumbuhan, pemandangan, nah itu ke kebun raya, nah itu manfaat keindahan. Nanti ada sampai ke manfaat religius ya, ke arah agama. Misalnya Idul Adha, nah itu kita nyembelih kambing, sapi, unta, kerbau, lah itu punya manfaat religius. Kemudian ada orang kalau ada acara tertentu itu membakar bunga tumbuhan namanya dupa, lah itu namanya religius ya. Dipunya nilai-nilai kepercayaan. Gitu. Ini tadi sudah nilai biologis, O2, CO2 diserap ini nilai ekologis sama. Nah, ini tadi ya, ini ulang-ulang saja. Mendatangkan duit, nilai ekonomi, nilai sosial yang barusan saya omong itu ya. Tradisi-tradisi para wisata, nilai keagamaan, itu nilai sosial. Nah, contoh ini, nah ini contoh. Tanaman untuk parfum. Jadi nenek moyang kita kalau bikin parfum sebelum ada parfum dijual di toko itu bisa dari bunga mawar, bunga melati, kemudian bunga cendana, kenanga, kemudian ini diolah di atas wajan, dikasih minyak, itu jadi parfum. Ada yang dipakai untuk parfum untuk minyak rambut, itu diolah ini ya. Ini alami dan pasti bagus. Sementara parfum yang kita beli sering-sering itu kimia, gitu ya. Penghalus kulit ini dari buah bengkoang, dari buah alpukat. Penghitam rambut dari tanaman namanya orang aring, tanaman namanya daun mangkokan, pandan. Ini bisa diramu jadi satu, dipanasi di wajan pakai minyak itu ya. Minyak kelapa, lidah buaya, nah semua itu penghitam rambut. Buah merah, buah merah ini ada di Papua. Nanti saya tunjukkan gambarnya, mungkin di soal mungkin nanti. Kalau soalnya keluar saya tampilkan gambar buah merah. Ya. Saya punya gambarnya kok ini.
Ternyata buah merah itu menyembuhkan kanker, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, itu buah merah. Di soal nanti kalau ulangan soal keluar itu saya tampilkan gambarnya. Kalau ini nggak usah ditampilkan, kamu tahu karena di sekitar kita. Morinda citrifolia itu mengkudu. Ternyata punya manfaat mencegah hipertensi. Kemudian ada pohon kina itu kita ambil bagian batang kulitnya ya. Kulitnya pohon kina itu dipakai direbus, diminum itu kita nggak bakalan digigit nyamuk yang menyebabkan malaria gitu ya. Nah, itulah alasan-alasan mengapa kita eh, mempelajari keanekaragaman. Nah, sekarang kita masuk ke inti pelajaran yaitu tentang keanekaragaman. Nah, ini contoh kebun pisang. Jadi kalau saya nyebut kebun itu ya kalau kebun pisang ya isinya pisang saja. Nanti kalau misalnya kebun anggur berarti sana anggur semua. Kebun kelapa, kelapa semua. Kalau hutan, lain sudah. Tapi nanti ada hubungannya dengan tingkat keanekaragaman. Jadi ini pisang. Nanti ada pisang ini, pisang itu, gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati. Apa? Tadi ulang. Keanekaragaman tumbuhan, keanekaragaman hewan, keanekaragaman mikroorganisme di bumi. Itulah pengertian dari keanekaragaman hayati. Kemudian ini tingkatnya ada 3. Tadi kan ada yang jauh berbeda, ada yang mendekati. Ada tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Nah, ini lebih jelas apabila langsung kita lihat bendanya ya. Nah, ini tingkat gen. Ini lihat gambar dulu. Apa? Ini bunga. Semua ini bunga bugenvil namanya. Bunga bugenvil. Nanti potongan daunnya sama, model batangnya sama, terus model bunganya sama, warna bunganya saja yang beda. Ini bugenvil. Ini bugenvil. Nah, mereka ini berbeda, padahal hampir sama, itu keanekaragaman tingkat gen. Oke, kita tinggalkan ini pembandingnya yang lain. Nah, ini semangka. Dalamnya ada yang kuning, ada yang merah, tetap semua semangka. Ini kelinci. Ada yang putih, ada yang lebih putih lagi, kayak salju, ada yang hitam, ada yang coklat. Tetap semua kelinci. Ini contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi masih dekat. Nah, ini sapi. Kalian tahu ada sapi hitam, sapi putih, sapi merah, semua sapi. Ini kucing, nah, semua kucing. Tapi beda tampilannya. Terakhir nanti, nah kita sendiri. Manusia. Di antar manusia ini beda itu keanekaragaman tingkat gen. Lalu apakah pengertiannya? Apa pengertiannya? Perhatikan ini. Keanekaragaman individu dalam satu jenis. Jadi ini dengan ini meskipun berbeda mereka satu jenis. Itulah pengertian keanekaragaman gen. Jadi jenisnya itu sama. Loh, kok tampilannya beda? Nah, nanti di kelas 3 dikatakan gennya yang beda. Gitu. Di ke sini. Kucing ini jenisnya sama, jenis kucing. Tampilnya beda karena gennya beda. Bunga krisan ini juga gitu. Tampilnya beda karena gennya beda. Sapi ini gitu. Jenisnya sama, sapi semua. Tapi ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Itu karena gennya beda. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Gennya yang beda. Nah, itu. Makanya perbedaan antar makhluk hidup yang sejenis.
itu namanya tingkat gen. Maka contohnya ini padi, semua harus padi. Padi Gogoranca, padi Pandanwangi, padi Cisadane. Ini namanya keanekaragaman tingkat gen. Contoh kedua, mangga. Mangga gadung, mangga harum manis, kalau di kita mangga golek misalnya. Manusia yang ditampilkan tadi, orang Cina itu Mongoloid, orang Eropa, Arab itu India Kaukasoid, orang Afrika itu Negroid. Nah, gitu. Itulah keanekaragaman gen. Apa? Jenisnya sama, tampilannya beda. Nah, makhluk hidup yang tampilannya beda tapi jenisnya sama, mereka itu perbedaannya namanya hanya sampai tingkat variasi. Jadi ini bervariasi, itu variasi bunga. Terus ini tetap apa? Ini tetap bunga bugenvil. Bunganya bervariasi, nanti ada bugenvil varian kuning, bugenvil varian ungu gitu. Nah, begitu ya. Jadi ada istilah varian, ada istilah variasi. Nah, ini variasi warna buah semangka. Maka ada sebutan semangka varian kuning. Nah, gitu. Semangka varian merah, nggak boleh berjenis kuning, nggak boleh. Nih, sapi varian hitam, sapi varian kuning, nggak boleh sapi berjenis itu, karena semua jenisnya sapi. Kucing, nah varian putih, varian hitam. Manusia, nah nggak boleh jenis manusia itu jenis, tapi varian. Negroid, varian Kaukasoid, itu varian Mongoloid, gitu ya. Itulah pengertian keanekaragaman gen. Sekarang keanekaragaman tingkat berikutnya, ini semakin jauh berbeda nanti. Namanya keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, ini jenisnya beda. Nah, nanti ini ditentukan oleh apa? Kelas 3 nanti diterangkan. Kalau gen tadi, keanekaragaman gen ditentukan oleh gen. Kalau jenis ditentukan oleh kromosom. Sementara kamu bingung nggak apa-apa, kamu belum waktunya. Jadi ada gen, ada kromosom di tubuh kita ini. Kalau makhluk hidup kromosomnya sudah beda, jenisnya beda. Contohnya begini nanti, manusia kromosomnya berapa? 46. Jadi di tubuh kita setiap sel mengandung kromosom 46. Kalau nanti kromosom bukan 46, bukan manusia. Contohnya kera, itu kromosomnya 48. Gitu. Nah, ini jenisnya beda. Nah, maka nanti ada begini, ayam dengan kuda dengan katak jauh berbeda karena jenisnya beda. Kucing, anjing, serigala, harimau, meskipun ini hampir sama sepamili, jenisnya beda. Kelapa, aren, nipa, jenisnya beda. Nah, itu sudah ya jenis. Oke, lihat gambar aja yang gampang. Nah, ini dengan ini, dengan ini. Ini jenisnya beda. Nah, sekarang kalau repot, gimana pedoman jenis itu? Nah, ini di biologi diberitahu pedoman jenis. Bukan sekedar tampilnya ini beda, lalu jenisnya beda. Bukan itu. Di biologi jenis itu nanti ditentukan oleh ini. Perkawinan. Apa alasannya? Nanti ada contohnya. Kenapa kok tidak cukup tampilan? Nanti ada contohnya. Sebab kalau tampilan bisa nipu. Kalau perkawinan nggak bisa nipu. Apa maksudnya? Ini nggak mau kawin dengan ini. Maka ini jenisnya beda. Ini nggak mau kawin dengan ini, maka jenisnya beda. Jadi jenis itu ditentukan oleh kawin. Jadi kalau nggak mau kawin berarti lain jenis. Untuk sementara gitu, nanti di kelas 3 dibahas itu. Kalau mau kawin berarti sejenis begitu. Nanti tapi ada syaratnya lagi. Nah, contohnya ini.
kelapa, pinang, nggak mungkin ini dikawinkan bunganya. Palem, nggak mungkin. Ini namanya keanekaragaman tingkat jenis. Nah, inilah pedoman kenapa harus kawin. Nah, ini gambar apa? Gitu. Siswa ada yang jawab ini banteng, ada yang jawab ini sapi. Karena tampilannya memang begitu. Nah, ini kalau siswa ditanya ini pasti hampir seluruhnya siswa jawab ini adalah sapi. Padahal ini bukan sapi, tapi ini banteng. Ini saya foto sendiri ya, saya foto di Bekol di Situbondo sana. Itu kenapa saya katakan ini bukan sapi, karena saya tahu yang saya foto itu banteng. Lupa tampilannya ini kok seperti sapi? Iya, itulah alasannya tadi mengapa jenis itu diatur perkawinan. Apa maksudnya? Ini walaupun mirip sapi, ini dikawinkan dengan sapi nggak bisa. Berarti ini bukan jenis sapi dan memang ini bukan sapi, ini adalah banteng. Jadi diingat-ingat, jenis itu di biologi itu ditentukan oleh perkawinan. Selain tadi kromosom, kromosom kan nggak bisa dilihat. Yang mudah dilihat ya kawin. Gitu. Nah ini contoh. Jadi ini contoh keanekaragaman jenis atau spesies. Jadi ada kelapa, ada kurma, ada nipah di rawa, gitu ya. Pohon nipah, gitu ya. Nah ini contoh berbagai jenis hewan. Ini ada kelapa sawit. Kenapa ini saya tampilkan? Supaya nggak kacau, karena di Indonesia ada kekacauan. Jadi ini kelapa sawit. Sebenarnya ini bukan kelapa. Cuma Indonesia terlanjur memberi nama kelapa sawit. Jauh berbeda ya. Tapi sudah terlanjur diberi nama kelapa ya, apa boleh buat. Padahal jauh berbeda. Jadi Indonesia ini ada kesalahan. Saya guyonnya itu ada yang namanya kebodohan massal. Kalau kita keluar dari ini pakai contoh misalnya air kemasan itu ya. Itu yang paling heran saya. Walaupun tulisannya klub, tetap kita ngomongnya aqua. Yang tulisannya aqua cuma satu, yang lainnya itu bisa total, bisa cir. Tapi kita ngomongnya tetap beli aqua. Itu khas di Indonesia ya. Ada lagi contoh itu misalnya apa itu? Pompa air itu. Semua orang katakan Sanyo. Pompa air itu. Sumurmu pakai apa? Sanyo. Saya lihat nggak Sanyo. LG, ada yang Pedrolo. Tapi ngomongnya Sanyo. Yang paling lucu nanti kalau kasus seperti ini orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu yang tua-tua nyebut sepeda motor itu Honda. Jadi merek apa ya tetap Honda. Jadi kalau kamu beli Honda apa? Honda Suzuki itu di Jawa Tengah. Honda Yamaha. Lapas beli Honda, merek Honda nanti kamu beli apa? Honda nanti itu. Nah, ini ya memang keadaan, mau apa lagi. Jadi ini saya tampilkan, inilah yang di depan tadi saya katakan, kita itu enggak hanya mempelajari sesuatu, tapi melatih berpikir. Jadi banyak yang kesalahan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi ini di ilmu tolong ini disendirikan. Jadi ini kelapa betul ini di Indonesia terlanjur disebut kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu bukan kelapa ya. Bukan kelapa. Lebih aman kita nyebut sawit itu. Jadi jauh berbeda. Ya. Ini pinang. Jadi bandingkan kelapa dengan kelapa sawit sama dengan bandingkan kelapa dengan pinang. Jauh berbeda. Jenisnya berbeda. Enggak sama dengan mangga gadung, mangga golek. Kan sama-sama mangganya itu. Kalau di sini bukan sama-sama kelapanya. Itu maksudnya ya. Nah, keanekaragaman tingkat berikutnya namanya tingkat ekosistem. Ini keanekaragaman yang paling jauh, paling besar. Nah, jadi kalau kita misalnya ke pantai, di sana banyak kelapa semua, itu keanekaragaman flora di pantai.
nanti di bawah kelapa itu tumbuhannya itu di bawahnya ada hewan-hewan apa gitu. Maka nanti ada flora dan fauna pantai, ada flora dan fauna hutan. Jadi kalau kita ke gunung, tumbuhannya apa, hewannya apa, maka nanti disebut flora dan fauna di hutan. Ke pantai, tumbuhannya kelapa, hewannya apa, maka itu disebut flora dan fauna pantai. Nah ini contoh keanekaragaman ekosistem apa? Macam-macam tumbuhan dan hewan yang dikunci oleh keadaan lingkungannya. Keadaan airnya, keadaan udaranya, suhunya, mataharinya. Itu namanya keanekaragaman ekosistem. Jadi ada perbedaan kondisi komponen abiotik. Jadi curah hujan, suhu, matahari itu komponen abiotik. Sehingga menciptakan tampilan seperti ini. Ini contoh. Ini contoh yang lain. Ini kondisi di B ini tumbuhannya banyak, bermacam-macam, otomatis hewannya banyak. Kondisi di A minim tumbuhan. Jadi ini ekosistem di A, ini ekosistem di B beda. Ekosistem A ini apa? Kawah. Ini di sini siapa yang pernah naik ke gunung itu tahu. Nah, desktop komputer saya itu yang pertama dibuka itu biasanya menampilkan ini yang tadi kawah itu di Kediri itu ya, gunung di Kediri, gitu. Kelut gitu ya. Nah, jadi kita kalau ke puncak itu minim tumbuhannya, kalau di bawah, nah ini namanya keanekaragaman ekosistem. Contohnya ini macam-macam keanekaragaman ekosistem ini di laut, hutannya ada tapi beda dengan hutan di gunung. Hewannya beda. Ini di Timur Tengah sana. Saya doakan kamu bisa umroh naik haji supaya tahu seperti ini. Jadi kalau naik haji itu ya, kalau kita dari Medina ke Mekah sebaliknya atau dari Jeddah di tepi jalan pandangannya kayak begini, bosan. Makanya bis banyak yang jalan malam di sana. Kalau siang selain panas, juga kasihan orang melihat ini. Jadi biasanya ba'da zuhur itu baru berangkat. Nyampainya nanti malam. Gitu. Menghindari panas, iya. Menghindari kebosanan ini juga. Ya, jadi jalan 400 kilo cuma gini aja, nggak ada apa-apa. Ini keanekaragaman yang paling miskin. Ini keanekaragaman di kutub sana. Walaupun nggak pojoknya gitu. Tanamannya nggak sekaya ini, lumut yang banyak, terus pinus-pinus saja. Gitu. Kalau ini yang paling kaya ini hutan di kita, namanya hutan hujan tropis di gunung-gunung gitu ya. Ada sungainya, tepinya, tanamannya rimbun. Nah ini contoh yang lain. Ini tadi hutan, ini rawa, ini di gurun, ini air tawar, danau misalnya, ini di laut, ini semua ekosistem. Ya. Nah ini ekosistem termiskin ini ya, termiskin di Sahara sana. Ini hutan gugur. Ada daunnya pada musim tertentu tok, musim yang lain habis ketika musim gugur. Ini khas di laut. Pantai punya akar udara gitu ya. Nah ini hutan tropis tadi gitu ya. Nah ini contoh pemandangan di sebuah ekosistem di Eropa. Danau indah sekali ya. Nah begitu. Nah ini contoh ada ekosistem sawah, ada ekosistem pantai, ada sabana. Yang sabana ini alami, pantai ini alami, nggak dibuat. Yang sawah dibuat oleh orang dengan cara membuat batas-batasnya ini. Ada pintu airnya, maka ini nanti namanya ekosistem binaan. Ini alami-alami. Nah ini contoh lagi berbagai ekosistem. Ada pantai, ada darat yang alami, ada suksesi, ini pergantian, asalnya hutan ganti begini,
ada ekosistem yang dibuat ini danau, apa bendungan, sungai dibendung, ini maka disebut buatan. Nah ini alami ya, di gunung, di padang rumput. Gitu. Nah, ini binaan atau buatan kebun yang saya sebut tadi. Ini kebun teh, ini kebun kubis, ini sawah, kebun jeruk. Nah, jadi ini semua dibuat oleh orang, tanamannya seragam satu saja. Itu namanya. Nah ini contoh ekosistem hutan gugur. Di pemandangannya bisa hijau, bisa seperti ini. Ini foto dua digabung jadi satu. Nah ini ekosistem yang agak miskin karena tanamannya ya semacam saja pinus saja. Ini di kutub sana ya. Hewannya juga miskin, sedikit hanya rubah, serap apa sebangsa anjing, tapi bukan anjing ya, rubah. Kemudian mungkin di sini beberapa ikan, terus kalau musim dingin pemandangannya kayak gini, ini termasuk yang nggak kaya, ini contoh, ini nanti namanya taiga, gitu ya, di kutub. Nah, ini hutan tropis di kita penuh dengan hewan, tanamannya tinggi, ini padang rumput di Nusa Tenggara. Seperti ini ya nggak mungkin ada hewan yang macam-macam gini. Hewan yang lainnya lagi, itu namanya keadaan ekosistem, itu hewannya lain, tumbuhannya lain, mataharinya, kemudian curah hujannya, suhunya, gitu ya, kelembapannya. Nah ini. Kalau ditanya, nih, kenapa di bumi ini kok keadaannya nggak sama? Pertama jawabannya karena ketinggian. Jadi ini diumpamakan kita berjalan dari wilayah yang 0 meter dari permukaan laut. Jadi kan ada istilah DPL itu, di atas permukaan laut. Nah, itu DPL. Jadi kalau kamu ke Ternate sana ada tulisan sekian meter DPL, itu maksudnya di atas permukaan laut. Jadi 0, tambah naik sampai ke puncak gunung. Maka keadaannya seperti ini nanti. Apa? Ada hutan, macam-macam. Naik lagi hanya pinus saja, naik lagi rumput, naik lagi nggak ada apa-apa, batu sama es saja. Jadi kalau gunungnya tinggi seperti Gunung Everest ya, di India itu, maka di sini nggak ada apa-apa, hanya es saja. Jadi yang menyebabkan ini beda, satu letaknya, ketinggiannya. Terus ada apa dengan ketinggian kok beda? Suhu ya. Kita itu semakin naik, suhunya semakin dingin. Maka di puncak sana minim kehidupan karena suhunya bisa 0, bisa di bawah 0. Suhu. Terus apa lagi? Kondisi air. Jadi kalau ini kena hujan, air itu nggak mungkin berhenti di sini. Pasti melorot ke sana. Jadi yang menentukan kehidupan itu suhu, kondisi air. Itu dihubungkan dengan ketinggian. Nanti selain ketinggian apa lagi? Nah, kalau kita ini garis gitu, kita jalan ke utara sampai ke kutub. Itu sama dengan kalau kita jalan dari permukaan laut ke puncak gunung. Jadi kalau misalnya ini Khatulistiwa, nah, maka di sekitar Khatulistiwa ada hutan. Ke utara sedikit, ya, di utaranya Vietnam misalnya ada pinus saja, di Jepang itu pinus saja. Lebih ke utara lagi, rumput lagi, sampai di pojok sana, di kutub hanya ada es saja. Nah, seperti yang tadi, ada rubah, sama cemara, sama es tadi, sama sungai itu di sekitar sini. Ya. Gitu. Jadi yang menyebabkan itu tadi saya ulang, suhu sama kondisi air sama matahari, dan itu ditentukan oleh satu ketinggian, dua letak suatu wilayah di garis lintang. Garis lintang itu yang tengah namanya Khatulistiwa,
kemudian nanti lintang utara, lintang selatan, sekian lintang utara, sekian lintang selatan, itu yang nanti bentuk nama tropik, subtropik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita khusus mau membahas tentang keanekaragaman di Indonesia. Tapi sebelum ini saya review dulu, diingat-ingat bahwa ada 3 tingkat keanekaragaman. 1, tadi namanya adalah keanekaragaman tingkat gen, supaya nggak lupa. Jadi sebelum masuk ke sana. 1 tadi keanekaragaman tingkat gen. Apa ini? Jenisnya sama, tampilannya beda. Karena jenisnya sama, mereka masih nggak jauh berbeda, bisa kawin. Contoh, ini dengan ini mau kawin. Itu berarti keanekaragamannya tingkat gen, bukan tingkat jenis. Sapi dengan sapi walaupun beda mau kawin. Kucing dengan kucing mau kawin. Manusia dengan manusia walaupun hitam, putih mau kawin. Itu namanya keanekaragaman tingkat gen. Tampilannya beda, tapi masih bisa kawin. Gitu nanti pedomannya. Berikutnya keanekaragaman tingkat jenis. Sudah tampilannya beda jauh, tidak mau kawin. Di dunia nggak ada ayam kawin dengan itik. Nggak ada itik kawin dengan angsa gitu ya. Karena mereka jenisnya beda. Namanya keanekaragaman tingkat jenis. Semakin berbeda daripada tingkat gen. Terus contoh lagi. Nggak ada perkawinan antara banteng dengan sapi gitu. Nggak ada perkawinan antara harimau dengan katak. Nah begitu. Itu namanya keanekaragaman tingkat jenis. Sesuatu dikatakan sejenis apabila masih mau kawin. Kalau sudah nggak mau kawin berarti lain jenis. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ini dibentuk oleh kondisi lingkungan. Tadi air, suhu, cahaya, maka itu sangat berhubungan dengan 1. Tadi apa? Ketinggian. 2, letak suatu tempat di garis lintang bumi. Itulah tingkat keanekaragaman. Sekarang kita khusus membahas keanekaragaman hayati khusus di Indonesia. Nah, kita diberi gelar mega biodiversitas. Apa? Keanekaragaman hayatinya tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita punya tumbuhan dan hewan yang banyak, tumbuhan yang arealnya luas. Mari kita lihat. Wilayah kita disebut Indomalaya. Kemudian kita berada di antara Asia Oriental dan Australia. Kita di tengah-tengahnya. Jadi ada peta. Terus kita punya banyak hewan dan tumbuhan langka yang tidak ada di wilayah lain, ada di kita. Tumbuhan yang hanya ada di tempat-tempat tertentu nanti namanya endemik. Endemik gitu ya. Nah, kita lihat angka-angkanya sekarang. Nih. Di dunia ada 2.500 jenis burung. Burung ini, burung itu, burung apa gitu. Indonesia punya 430. Artinya hampir 1/5 ada di Indonesia. Di dunia ada 500 jenis hewan menyusui. Yang 200 ada di Indonesia, 40%. Inilah kita disebut mega biodiversitas. Kita kaya.
Kemudian tumbuhan, kita punya hutan tropis basah yang luas di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, yang ditebang terus itu ya. Kita punya hutan musim seperti hutan jati. Kita punya sabana di Nusa Tenggara. Nah, ini oriental Indonesia ya. Indonesia Barat nanti oriental. Indonesia Timur nanti Australia. Jadi di Indonesia Barat itu Sumatera, itu hewannya seperti di Asia, namanya oriental. Kemudian di Papua itu seperti Australia, maka disebut wilayah Australia. Nanti ada gambar-gambarnya. Jadi bukan waktu saja dibagi waktu Indonesia Barat dan Timur. Hewan, tumbuhan juga begitu ya. Ini pengertian tadi. Endemik wilayah tertentu. Pandemik merajalela di mana-mana. Seperti sekarang ini COVID-19 disebut pandemik itu karena dia nyerang seluruh dunia. Kalau endemik ya hanya di Cina tok sana. Berhubung dia melakrak ke sini maka disebut pandemik gitu ya. Nah, ini petanya ya. Jadi kita itu Indonesia itu diapit oleh Asia, diapit oleh Australia. Maka nanti sebelah sini itu seperti sini. Yang sebelah sini seperti sini. Mungkin kamu akan heran. Ini begini ya. Dulu sebelum mencair es zaman Nabi Nuh itu Sumatera dengan Kalimantan ini dengan Malaysia ini gandeng. Sehingga gajah itu bisa jalan kaki di sini. Makanya di Thailand ada gajah, di Sumatera ada gajah. Nah, nanti ini Australia ini dengan Papua ini dulu gandeng, makanya di Australia ada kanguru, di sini ada kanguru begitu. Itu akibat kita di tengah-tengah. Nah, ini contoh flora khas di Indonesia. Bunga kenanga, bunga bangkai gitu ya. Nah, itu. Ini nanti kita akan bertemu lagi, dilanjutkan karena ini sudah memakan waktu 60 menit. Durasinya kita sampai di sini. Nanti kita akan membahas lagi tentang persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia yang dikatakan bagian barat, bagian tengah, nanti bagian timur gitu. Ini nanti untuk season yang akan datang. Mudah-mudahan kamu tetap sehat, saya juga, sehingga kita bisa bertemu, belajar, melanjutkan, dan mudah-mudahan juga COVID-nya cepat hilang sehingga pelajaran kita bisa beralih ke pelajaran tatap muka. Mudah-mudahan ini dipahami, bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.